Wahai Ustadz, antum sudah tidak adil terhadap Jokowi. Ditulis oleh Ahmad Reza. Pemimpin yang efektif bukan soal pinter berpidato dan mencitrakan diri agar disukai. Kepemimpinan tergambar dari hasil kerjanya, bukan atribut-atributnya. Peter F. Drucker. Baik Haikal Hasan maupun Tengku Zulkarnain seakan-akan menutup mata terhadap pencapaian negara ini di bawah kepemimpinan Jokowi. Betul, Jokowi tidaklah sempurna dan banyak kekurangannya. Namun Jokowi banyak berjasa memajukan bangsa ini. Sayang, kedua orang ini tak melihatnya. Melalui cuitannya, Tengku Zulkarnain menantang kepada warganet apa saja kebaikan Jokowi selama 6 tahun memimpin. Ia menulis, "Saya sekalipun tidak pernah menghina atau memfitnah pribadi Pak Jokowi. Malah saya minta sebutkan 3 kebaikan Bapak selama 6 tahun ini untuk NKRI agar saya ceramahkan kebaikan itu." Ratus ribu pembaca belum ada satupun yang mampu menyebutkan. Silahkan yang masih mau, saya tunggu. Setali 3 uang dengan Tengku Zulkarnain, Haikal Hasan yang sering disebut Babe Haikal mempertanyakan kontribusi Jokowi. Ia menggugat Jokowi karena perhatiannya hanya kepada rakyat yang mendukungnya saja, namun mengabaikan rakyat lain yang tidak memilihnya. Betulkah tuduhan mereka berdua? Sesungguhnya sudah banyak penulis yang membahas progres positif dan pencapaian Jokowi selama memimpin negara ini. Mereka menjelaskan secara detail dilengkapi fakta dan datanya. Tapi kenyataannya memang sulit untuk menjelaskan kepada pihak-pihak yang sedari awal tidak pernah melihat hal positif dari diri Jokowi. Apapun yang dilakukan Jokowi selalu salah di mata mereka. Kelompok ini sering kita plesetkan dengan sebutan kelompok Salawi alias semua salah Jokowi. Memang di dunia ini apapun yang kita lakukan, kebaikan apapun yang kita tabur, tidak semua menyukainya. Dan ini pun sesungguhnya kelebihan Jokowi. Selama 6 tahun kepemimpinannya, caci maki, hujatan, hinaan tertumpah ruah kepadanya. Bahkan hinaan tersebut tertuju kepada pribadi Jokowi, seperti kepada fisiknya, kepada istrinya, bahkan kepada ibunda Jokowi sendiri. Tapi Jokowi meminjam bahasa anak muda, Wallace, dan seperti pepatah, anjing menggonggong kafilah berlalu. Pun misalnya apa yang dituduhkan Haikal Hasan dan Tengku Zul benar, bahwa Jokowi seorang pemimpin yang tidak berhasil, tidak mungkin karir politiknya menanjak dan meroket sedemikian rupa. Jokowi pernah diganjar sebagai wali kota terbaik ketiga sedunia dalam pemilihan World Mayor Project 2012. Pemilihan ini diselenggarakan oleh The City Mayors Foundation, yayasan wali kota dunia berbasis di Inggris. Saat berprestasi yang berhasil ditorehkan di Solo mengantarkannya ke DKI, diusung oleh partai yang sama plus Gerindra. Pasangan Jokowi Basuki Cahayapurnama atau Ahok memenangi kontestasi Gubernur DKI melawan petahana Gubernur sebelumnya Fauzi Bowo. Di Jakarta kembali Jokowi membuat gebrakan. Ia bukan seorang birokrat yang puas duduk di belakang meja menunggu laporan dari anak buahnya. Ia terjun ke lapangan. Kosakata blusukan dipopulerkan olehnya. Dengan blusukan seorang pemimpin dapat melihat dengan mata kepala sendiri masalah yang dihadapi rakyatnya. Baru saja 1,5 tahun menjabat Gubernur DKI Jakarta, Jokowi lagi-lagi masuk nominasi penghargaan World Mayor 2014. Sesuai rilis lembaga itu pada tanggal 21 Mei 2014, Jokowi masuk nominasi itu sebagai Gubernur DKI. Pemilihan ini digelar oleh The City Mayors Foundation, sebuah yayasan internasional yang fokus terhadap isu-isu perkotaan. Gebrakan Jokowi ini baik di Solo dan Jakarta rupa-rupanya berhasil mencuatkannya dari seorang tukang mebel menjadi capres. Berpasangan dengan politisi Gaek Yusuf Kala pada Pilpres 2014. Waktu itu Jokowi yang dianggap underdog karena harus berhadapan dengan pasangan yang dianggap memiliki segalanya, yakni Prabowo Hatta Rajasa. Namun kehendak Tuhan berkata lain, Jokowi menangi kontestasi ini.
Begitu pula dengan kontestasi Pilpres 2019, Jokowi yang berpasangan dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin berhasil mengalahkan Prabowo Sandiaga Uno. Selama 6 tahun kepemimpinannya, sekali lagi Jokowi membuktikan bahwa dirinya memang memiliki kemampuan memimpin negeri ini. Sebagai presiden, Jokowi berhasil menorehkan prestasi-prestasi menakjubkan. Pembangunan infrastruktur yang masif, pemerataan keadilan yang diwujudkan dengan BBM satu harga, dan cakupan listrik yang sudah menerangi 98% penduduk Indonesia adalah beberapa prestasi yang sangat menonjol darinya. Tercatat, tol laut terus dikuatkan konektivitasnya dengan pembangunan dan pengembangan pelabuhan. Dari tahun 2015 sampai 2017 sudah mencapai 477 lokasi. Dari tahun 2015 sampai 2017 sudah terbangun jalur kereta api yang panjang akumulatifnya sekitar 369 km spur rel kereta. Sudah terbangun 11 bandara baru dan 397 km jalan tol yang sudah operasional. Begitu pula dengan pembangunan infrastruktur transportasi massal modern di perkotaan seperti LRT dan MRT yang berhasil dibangun. Selain infrastruktur, yang menonjol di era Jokowi adalah pembangunan pembagian sertifikat tanah yang semakin mudah. Sudah bukan rahasia umum. Di era-era sebelumnya, pengurusan sertifikat tanah masuk ke ranah menjelimetnya birokrasi. Selain diuangkan, pengurusannya pun terbilang lama. Terkait tuduhan Babe Haikal bahwa Jokowi tidak memperhatikan daerah di mana ia kalah di Pilpres 2014 lalu adalah tuduhan yang gegabah. Jokowi memperhatikan semua daerah tanpa kecuali. Tak peduli dirinya mendulang sedikit suara di sana. Tidak ada daerah yang dilupakan, tidak ada daerah yang dikesampingkan, tidak ada daerah yang dianaktirikan. Semuanya anak kandung Ibu Pertiwi, kata Presiden. Pastinya banyak pencapaian lagi yang telah berhasil dilampaui pemerintahan Jokowi, namun tidak sempat dituliskan dalam artikel yang terbatas ini. Pertanyaannya, dengan banyaknya pencapaian seperti ini, tetap saja ada kalangan yang selalu nyinyir. Mereka tak lain adalah orang-orang yang kurang bersyukur, orang yang hanya bisa mengeluh tanpa bisa menghargai karya orang lain, meski itu karya pemerintah sendiri. Benarlah apa yang dikatakan George Orwell, semua propaganda perang, semua teriakan dan kebohongan dan kebencian selalu datang dari orang yang tidak ikut berperang. Ditulis oleh Ahmad Reza Dilan.